Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimah yang berbahagia, selamat datang kembali di ASMR Sound Studio. Semoga Allah selalu memberikan keamanan, keselamatan dan keberkahan untuk kita semua. Pada pembahasan kali ini kita akan mendalami secara detail bahwa apa-apa yang keluar dari mulut kita, dari apa yang kita kerjakan setiap hari ini memang bisa menjadi nilai ibadah, tapi juga bisa menjadi nilai dosa kalau kita gunakan untuk membaca Al-Quran, berzikir, pasti ibadah. Kemudian kalau kita gunakan untuk mencaci, ngerasani, nah ini menjadi hal yang bernilai dosa. Melalui riwayat yang disampaikan oleh Rawi Tirmidzi ialah an Aisyah bin Talhah an Abi Hurairah. Abi Hurairah menceritakan tentang peringatan sabda Rasulullah SAW di mana kaum muslimah harus menjaga ucapan hariannya, ucapan yang dia utarakan, kalimah-kalimah yang keluar dari dirinya berdasarkan dengan kesadaran, berdasarkan dengan mungkin kalau bisa dibilang tidak begitu menyadari apa yang dia ucapkan. Nah maka melalui sabda Rasulullah SAW dalam riwayat Tirmidzi disebutkan bahwa inna rajulan latakallama bil kalimah la yara biha ba'san. Jadi seseorang yang berbicara dengan kalimah-kalimah, yang berbicara dengan pembicaraan, ucapan, namanya kita bersosialisasi dengan orang lain, dengan tetangga kita mungkin, atau dengan sahabat karib kita, dengan teman yang dekat. Kemudian dalam pembicaraan itu tidak berusaha untuk menjaga. Kemudian yang kita sadari adalah bahwa apa yang kita omongin itu nggak apa-apa. La yaru biha ba'san, tidak membahayakan. Mungkin secara duniawi ya nggak apa-apa. Kemudian karena kita mungkin juga apakah belum mendengar ataukah belum pernah disampaikan, sehingga kita menganggap itu biasa saja, la ba'sa. Namun karena ucapan itu yahwi biha sab'ina kharifan finnar, seseorang itu kemudian di akhirat menjadi seseorang yang masuk ke dalam nerakanya Allah dengan ucapannya, di mana ucapan ini diancam bisa membuat dia mendapatkan siksa yang siksanya ada di dalam neraka, turunnya masuk ke dalam neraka itu selama 70 tahun lamanya, saking dalamnya. Kalau kita pernah bermain di zaman kecil kita, terjun dari tebing yang tinggi kemudian mencapai di dasar dengan beberapa menit saja, nah itu sudah membuat hati kita menjadi les, merasa kayak mendapatkan sesuatu yang tidak mengenakan. Ini kalau kita dilemparkan ke dalam neraka dengan durasi waktu 70 tahun lamanya, itu yeng-yengan dan luar biasa, menjadi siksaan. Nah, kaum muslimin, mari kita telah makna dari kalimah la ba'sa ini ialah beberapa hal yang bisa menjadi membahayakan untuk kita. Pertama adalah kalimah yang kemudian kita tidak pernah mendengar atau dikasih tahu atau disampaikan bahwa itu sebenarnya salah dan keliru. Contoh ya, halnya bahwa hal itu mengandung suatu hukum dan ada ancamannya. Sederhana saja, pemahaman orang itu kan tidak sama, memahami terhadap aturan juga tidak sama. Tapi kemudian kalau ada orang yang didengar oleh orang lain kalimahnya, kemudian mengatakan sebuah kalimah yang berbahaya, contoh, daripada kita menghamili anak orang, mendingan kita memuaskan dengan hasrat nafsu kita sendiri menggunakan tangan. Itu mungkin menurut dia biasa saja, karena menghamili itu tanggung jawabnya adalah ada hukum undang-undangnya, dan juga kemudian anaknya juga menjadi tanggung jawab yang luar biasa. Ya mending kalau nggak dipenjara gitu. Nah namun ketika dia berusaha memalingkan dengan memuaskan dengan tangannya sendiri, tersebut dengan onani, nah itu juga ada dosanya. Itu menurut dia karena ya tadi di awal mungkin tidak pernah mendengar,
tidak pernah mendengar hukumnya, sehingga dia membuat orang lain yang mendengarnya itu menjadi melakukan sesuatu yang melanggar aturan Allah. Onani adalah 7 dari dosa besar yang tidak akan dilihat oleh Allah, tidak akan disucikan kecuali dia bertobat. Perempuan juga sama, ya toh, dengan menggunakan media apapun, ya toh. Kaum muslimin yang kami hormati, maka dalam hal ini mengutarakan kalimat-kalimat yang kita kemudian tidak menyadari atau tidak mengerti bahayanya, segera untuk dihentikan, segera untuk dihilangkan kebiasaan itu. Karena itu membuat orang lain kalau mengikuti itu menjadi orang yang mendapatkan dosa loh. Kalau kita telah beberapa riwayat hadis, seorang yang mengajak terhadap kebaikan, dia akan mendapatkan kebaikan tanpa mengurangi kebaikan orang yang mengerjakan. Nah sekarang dia mengajak pada kejelekan, mengajak secara tidak sengaja, ngomong gitu loh, menganggap tidak salah dan tidak dosa. Kemudian orang lain menganggap itu ya wis gak apa-apa. Oh iya ya, daripada hamilin anak orang. Nah itu dosanya jariyah. Itu dosanya jariyah, mengalir karena dia mengatakan tidak apa-apa, kemudian orang lain jadi mengikuti. Kemudian berikutnya adalah selain kalimat ini adalah mungkin tidak disadari atau belum pernah mendengar hukumnya sehingga bahaya. Yang berikutnya adalah kalau kalimat itu kemudian mengandung sifat syirik, di mana dia mengatakan sesuatu atau kalimat yang mengandung unsur syirik kepada Allah, namun dia menganggap biasa saja. Sehingga ketika orang mendengarnya dianggap biasa saja, kemudian orang imannya menjadi lemah. Karena ada seseorang, ada personal yang menganggap itu tidak dosa, tidak salah, tidak apa-apa. Kemudian orang yang mendengar, orang lain tuh menjadi kayak, oh jadi that's no problem ya, nggak apa-apa. Kemudian dia mengerjakan. Contoh, ketika kita menyadari atau disadarkan oleh orang atau diberitahu oleh seseorang, kalau kita menggunakan suatu benda, contohlah gelang ataukah kalung, dan dengan menggunakan gelang dan kalung itu kita bisa menjadi sakti, kuat, mandraguna, ya toh, tidak mempan ditembak, tidak mempan dibacok, ya toh. Hati-hati membuat seseorang kemudian meyakini terhadap sesuatu, tidak disandarkan kepada Allah, tidak ditawakalkan kepada Allah, itu adalah termasuk kategori perbuatan syirik. Itu kiprah, sesuatu amalan dunia, tapi di situ ada nilai syirik karena membuat seseorang tidak menyerahkan diri, memasrahkan diri untuk tawakal kepada Allah. Nah, kalau seseorang yang diajak kemudian dia percaya dengan hal itu, maka kalimat yang tadi dia ucapkan menyebabkan dirinya mendapatkan siksa. Kemudian percaya terhadap sesuatu bisa memberikan karomah. Seseorang memberikan informasi bahwa sesuatu itu bisa mengabulkan doa, memberikan kekayaan, bisa memberikan sesuatu yang di luar dari memasrahkan kepada Allah, itu udah kategori yang syirik. Beberapa hari yang lalu telah kita buatkan tentang beberapa ibadah atau amalan, beberapa amalan yang mengandung syirik. Kurang lebih ada 8 atau 7. Nanti kita akan ikarkan di atas dan silakan untuk didengarkan. Jadi bahwa kalau misalkan dengan ucapan kita ini kemudian menjadi merubah pemahaman seseorang, menjadikan seseorang menjadi lemah imannya, itu ada ancamannya. 70 tahun dilemparkan masuk ke dalam neraka, dan orang-orang yang ada di dalam neraka apakah bisa selamat? Ya tentunya ya, dengan amalan yang seperti itu luar biasa. Padahal itu kalimat saja. Kemudian berikutnya adalah dikhawatirkan bahwa kalimat ini adalah kalimat ngerasani, kalimat menggunjing orang lain. Jadi kalau kemudian kita bisa menghindari, ya dijaga. Jangan sampai kalimat kita justru mendapatkan ancaman dari Allah. Kenapa ada ancaman tentang orang-orang yang menggunjing? Karena memang ada tuntunannya bahwa seseorang yang membicarakan orang lain, kejelekan-kejelekan dan keburukannya, menggunjingkan sesuatu yang membuat dia menjadi tidak senang,
itu sesuatu yang disebut dengan ngerasani, menggunjing, dan itu disamakan dengan memakan daging seseorang. Na'udzubillah minasyaitonir rajim. Kaum muslimin yang berbahagia, apalagi terkait dengan bahas hal-hal yang berkenaan dengan sesuatu yang menyebabkan seseorang bisa masuk ke dalam surga atau justru bisa menyebabkan seorang merubah kefahaman, membuat kefahaman seorang jadi berubah untuk tidak bisa masuk ke dalam surganya Allah. Na'udzubillah minasyaitonir rajim. Dengan kemudian memberikan sesuatu kalimat-kalimat sehingga membuat orang berubah untuk tidak lagi berharap terhadap surganya Allah, membuat seseorang meremehkan terhadap ancaman nerakanya Allah. Kemudian apa yang menjadi guna dan manfaat kalau Al-Quran dan As-Sunnah sendiri itu adalah sesuatu hal yang sebenarnya adalah basyirun wa nadhirun, sesuatu hal yang harus menjadi penggembira dan penakut, namun kemudian karena seseorang mengucapkan kalimat yang meremehkan terhadap dua hal itu, sehingga dia memiliki kefahaman yang tidak takut terhadap ancaman Allah, tidak takut terhadap siksanya Allah, bahkan tidak berharap dengan surganya Allah. Hati-hati. Semoga kita semua dijaga oleh Allah dan berupaya untuk memiliki kefahaman yang baik agar tidak salah dalam berucap dan berkalimat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.